Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering menemui beberapa soal yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, Andi membeli 2 buku tulis dan 3 pensil seharga Rp10.500. Di toko yang sama, Didit membeli 3 buku tulis dan 2 pensil seharga Rp12.000. Nah, pertanyaannya, berapakah harga satu buah buku tulis? Kemudian, berapakah harga satu buah pensil? Nah, jika Rani ingin membeli 5 buku dan 3 pensil di toko yang sama, berapa uang yang harus dibayarkan oleh Rani? Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita harus memisalkan terlebih dahulu. Nah, misalkan, X itu adalah harga buku tulis. Kemudian, Y yaitu harga pensil. Nah, langkah kedua, kita harus membuat persamaan dari apa yang diketahui dari soal. Nah, dari soal tadi dapat kita buat persamaan menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 10.500. Nah, ini tadi kan 2 buku ditambah 3 pensil itu harganya 10.500. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian 3 buku ditambah 2 pensil itu harganya 12.000. Nah, menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Nah, itu menjadi persamaan yang kedua. Nah, yang A tadi yang ditanyakan berapakah harga satu buah buku tulis. Nah, berarti ini kan mencari nilai X. Nah, berarti kita mengeliminasi Y untuk mencari nilai X. Caranya seperti kemarin, persamaannya kita tulis terlebih dahulu. Nah, tadi kita punya persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 10.500. Kemudian persamaan yang kedua, 3X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Nah, karena kita ingin mengeliminasi nilai Y, kita lihat di sini. Kita lihat yang mempunyai variabel Y. Nah, agar nilainya yang atas sama bawah sama, nah yang atas harus dikalikan 2. Kemudian yang bawah ini yang persamaan kedua itu dikalikan 3. 2X dikali 2 yaitu 4X, 3Y dikali 2, 6Y, 10.500 dikali 2, 21.000. 3X dikali 3, 9X, 2Y dikali 3, 6Y, 12.000 dikali 3, 36.000. Nah, kita mempunyai persamaan ini 4X ditambah 6Y sama dengan 21.000, 9X ditambah 6Y sama dengan 36.000. Nah, kita lihat di sini 6Y yang atas sama 6Y yang bawah itu mempunyai tanda positif semua. Nah, berarti kita menggunakan operasi pengurangan. Nah, berarti 4X dikurangi 9X yaitu negatif 5X, kemudian 6Y dikurangi 6Y habis, kemudian 21.000 dikurangi 36.000 yaitu negatif 15.000. Nah, akhirnya X sama dengan negatif 15.000 dibagi negatif 5 yaitu 3.000. Nah, jadi harga satu buah buku tulis yaitu Rp3.000. Nah, yang B tadi yang ditanyakan berapa harga satu buah pensil. Nah, itu berarti kita mencari nilai dari Y. Nah, maka dari itu kita akan mengeliminasi X. Nah, caranya sama. Persamaannya kita tulis terlebih dahulu, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 10.500. Kemudian persamaan keduanya 3X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Nah, karena kita ingin mengeliminasi X, kita lihat yang mempunyai variabel X. Nah, agar ini nilainya yang atas sama bawah sama, kita yang atas harus mengalikan 3, kemudian yang bawah dikalikan 2. 2X dikali 3, 6X, 3Y dikali 3, 9Y, 10.500 dikali 3 yaitu 31.500. 3X dikali 2, 6X, 2Y dikali 2, 4Y,
12.000 dikali 2, 24.000. Nah, akhirnya kita dapatkan persamaan 6x ditambah 9y sama dengan 31.500. 6x ditambah 4y sama dengan 24.000. Nah, di sini kita lihat tandanya yaitu positif semua atas sama bawah. Jadi kita menggunakan operasi pengurangan. Nah, 6x dikurangi 6x habis, 9y dikurangi 4y yaitu 5y, 31.500 dikurangi 24.000 yaitu 7.500 atau 7.500. Nah, akhirnya kita dapatkan y sama dengan 7.500 dibagi 5 yaitu 1.500. Nah, jadi harga satu buah pensil yaitu 1.500 rupiah. Nah, soal yang C yaitu apabila ingin membeli 5 buku dan 3 pensil. Nah, berarti kita harus membuat persamaan. Nah, 5 buku dan 3 pensil itu menjadi 5x ditambah 3y. Nah, jadi penyelesaiannya kita tinggal mensubstitusikan nilai dari x dan y yang telah didapat pada soal A sama soal yang B tadi. Nah, kita tadi dapat nilai x yaitu 3.000 kita masukkan di sini, kemudian y-nya kita dapat 1.500 kita masukkan di sini. Nah, menjadi 5 dikali 3.000 yaitu 15.000, 3 dikali 1.500 yaitu 4.500. Nah, berarti 15.000 ditambah 4.500 yaitu 19.500. Nah, jadi uang yang harus dibayarkan Rani yaitu 19.500 rupiah. Nah, contoh soal yang kedua. Berikut diberikan data siswa kelas 8 SMP Kartini. 3/5 bagian dari seluruh siswa adalah perempuan. Nah, 1/2 dari siswa laki-laki diketahui pergi ke sekolah naik bus, sedangkan siswa perempuan hanya 1/6-nya yang pergi ke sekolah naik bus. Diketahui juga terdapat 147 siswa pergi ke sekolah tidak naik bus. Nah, banyak siswa kelas 8 sekolah tersebut adalah... Nah, penyelesaiannya kita harus memisahkan terlebih dahulu. Nah, bisa kita misalkan X yaitu banyaknya siswa perempuan, kemudian Y itu banyaknya siswa laki-laki. Nah, berarti banyak semua siswa atau jumlah seluruh siswa yaitu X ditambah Y. 3/5 bagian dari seluruh siswa adalah perempuan. Nah, jadi model matematikanya yaitu 3/5 dikali X ditambah Y sama dengan X. Nah, ini kan tadi jumlah seluruh siswa. Nah, ini jumlah siswa perempuan. Nah, selanjutnya kita operasikan menjadi 3/5 X ditambah 3/5 Y sama dengan X. Nah, kemudian yang mempunyai variabel X kita sandingkan yaitu menjadi 3/5 X dikurangi X ditambah 3/5 Y sama dengan 0. Nah, ini. Nah, di sini kan sebenarnya ini ada angkanya ya. Di sini itu terdapat angka 1. Nah, karena kita tahu di sini mempunyai per 5 semua, jadi kita buat per 5 semua. Nah, menjadi 3/5 X dikurangi 5/5 X ditambah 3/5 Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya 3/5 X dikurangi 5/5 X yaitu negatif 2/5 X. Kemudian ditambah 3/5 Y sama dengan 0. Nah, akhirnya kita dapatkan persamaan negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, kita dapatkan persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya setengah dari siswa laki-laki naik bus. Nah, itu dapat dituliskan 1/2Y naik bus. Kemudian siswa perempuan hanya 1/6-nya naik bus. Nah, itu dapat dituliskan 1/6X yang naik bus.
Siswa yang tidak naik bus sebanyak 147 siswa. Nah, diperoleh dari jumlah seluruh siswa dikurangi banyaknya siswa yang naik bus. Nah, jadi model matematikanya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, tadi di sini jumlah seluruh siswa yaitu X ditambah Y. Kemudian dikurangi banyak siswa yang naik bus, berarti banyaknya siswa perempuan yang naik bus ditambah banyaknya siswa laki-laki yang naik bus. Berarti menjadi X ditambah Y dikurangi 1/6 X ditambah 1/2Y sama dengan 147. Nah, kemudian yang mempunyai variabel X kita sandingkan. Nah, ini X, kemudian ini dikurangi 1/6 X, kemudian Y dikurangi 1/2Y di sini. Nah, sama dengan 147. Nah, di sini seperti tadi sebenarnya ada angka 1, berarti kalau kita punya per 6, di sini juga dibuat per 6 menjadi 6/6. Nah, 6/6X dikurangi 1/6X yaitu 5/6X. Kemudian di sini menjadi 2/2. Nah, 2/2Y dikurangi 1/2Y yaitu 1/2Y sama dengan 147. Nah, berarti kita dapatkan 5/6X ditambah 1/2Y sama dengan 147. Nah, selanjutnya kita kalikan 6 semuanya menjadi 5X ditambah 3Y sama dengan 882. Nah, kita dapatkan persamaan yang kedua. Sehingga diperoleh SPLDV sebagai berikut. Nah, tadi persamaan 1 sama persamaan 2-nya kita tulis menjadi negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 0, kemudian 5X ditambah 3Y sama dengan 882. Nah, kita lihat di sini sudah ada angka yang sama, yaitu di sini ada 3Y, kemudian yang bawah juga ada 3Y. Nah, karena ini sudah memenuhi, tinggal kita kurangkan saja karena di sini tandanya adalah positif. Nah, tinggal kita kurangi menjadi negatif 2X dikurangi 5X yaitu negatif 7X, 3Y dikurangi 3Y habis, 0 dikurangi 882 yaitu negatif 882. Nah, sehingga X adalah negatif 882 dibagi negatif 7 yaitu 126. Nah, jadi banyaknya siswa perempuan itu adalah 126. Selanjutnya kita masukkan pada persamaan yang kedua. 5X ditambah 3Y sama dengan 882. Nah, X-nya kita ganti dengan 126 menjadi 5 dikali 126 ditambah 3Y yaitu 882. Nah, 5 dikali 126 itu hasilnya 630. Nah, 630 ditambah 3Y sama dengan 882. Berarti 3Y yaitu 882 dikurangi 630 itu 252. Nah, berarti Y adalah 252 dibagi 3 yaitu 84. Nah, jadi jumlah seluruh siswa yaitu banyaknya siswa perempuan dan banyaknya siswa laki-laki. Nah, tadi siswa perempuan sebanyak 126, kemudian siswa laki-lakinya sebanyak 84. Nah, kita jumlahkan. Berarti jumlahnya adalah 210. Nah, jadi banyak siswa kelas 8 SMP Kartini adalah 210 anak. Agar kalian lebih memahami tentang materi yang saya sampaikan, silahkan kerjakan latihan soal berikut.
Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.